Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Bonrojo Records. Wih, Ya, ini pada hari Sabtu sore yang Sabtu cerah, sore. Cerah sekali. cerah sekali. Kita kedatangan Oh, ini spesial loh, guys. Spesial ini. Spesial. Doke loro. Doke loro. Doke loro lah wong lanang kok. Nganggo brutu. Nganggo brutu. Oh, spesial kan? Ora malih senengane brutu. Ya, kita kedatangan Mas Gomblo. Mas Joko S Gomblo. Iya. Iya. Selamat sore. Selamat sore katanya. Beliau ini adalah dulu apa ya? Pemret Gong ya, Mas? Pemret majalah Iya, Gong ya? Iya, pernah mengelola majalah Gong. Pernah mengelola majalah Gong, saiki wis dadi dokter, dilongkas insyaallah dadi profesor. Amin. Amin. Sekarang ngajar di UNS ya, Mas ya? Iya, UNS. UNS di Sekolah Vokasi Prodi Komunikasi Terapan. Oh, wih. Visip ya, tapi ya. Dulu FISIP, sekarang Dulu aku FISIP. pindah. Sekarang beralih nama. Bukan bernama prodi-prodi berbasis diploma di UNS itu kemudian diberi tempat namanya Sekolah Vokasi. Jadi dimigrasikan ke sana. Terus dosen diminta memilih mau tetap di fakultas semula, FISIP, atau di fakultas baru Sekolah Vokasi. Oh, terus Masuk fakultas-fakultas yang lain juga. ya, jenengan terus milih di situ. Pilih no vokasi. Nah, Nyenengke. Komunikasi Terapan humas ya. oh. Humas kan ya. Tak copot weh kacamatannya. Karena ini obrolannya sangat serius tentang humas. Mahasiswi humas. Jenengane tepang kali bapak niki. Hati-hati. Nggak. Iya. Beliau. Ya, mereka biasa manggil Pak Gomblo gitu. Oh, mereka Pak Gomblo? Iya. Bukan Pak Joko Akrab. Suranto gitu? Udah akrab, udah ini semua. Jadi namanya panggilnya Pak Gomblo? Iya. Mas aku ngelamar jadi mahasiswamu dang. Kalau Anda ngelamar mahasiswa kan bukan untuk ilmu. Untuk iya. tadi mahasiswi tadi. Iya. Ya kan tahu toh. Dulu beliau adalah juga dosen saya, guys. Oh, iya. Dulu dosen saya di etnomusikologi, di ISI, waktu di ISI. Terus sempat satu kelompok musik juga. Sempat tengik-tengian sama beliau juga. Dan saya baru tahu bahwa studio kita ini dulunya adalah tempat tinggal beliau. Loh, kok bisa? Iya, dulu beliau ternyata ngekos di sini. Oh, iya. Ngekos di sini. Lah itu beliau punya punya memori dengan botol kecil yang tadi ditemukan. Nanti tak cerita nih. Oh, iya. Off record aja. Karena beliau itu sangat alim. Ya. Kali ini kita mau ngobrolin tentang world music. World music. Nah, ini kan teman-teman kalau Bonrojo Record kemarin-kemarin kita sering ngobrolin tentang band, Mas. ya. Band, maksudnya set stream. Set stream itu juga ya biasanya sih punk, oi, gitu, metal, hardcore, gitu-gitu yang kita sering juga. ngobrolkan, band-bandan gitu. Terus apa kemarin juga ska sama noise ya, noise. Lah ini kita pengen suatu yang memperkenalkan sesuatu yang di luar itu gitu, yaitu world music. Nah, kemarin cari narasumber. Oh, ternyata kakak saya tercinta yang dari Ndelanggu, Klaten ini ternyata mau meluangkan waktunya gitu. Oke, aku teko gitu. Neng kosanku lawas gitu. Nah, itu. Nah, akhirnya alhamdulillah beliau bisa datang. Wah, ya, suatu kehormatan. Iya, terus. Tapi kacamotane nyat ngono kuwi ya. Pasku sayang iki lho, Jan. Anyar aku. Kacamata sik. Ya, mungkin bisa diceritakan, Mas, apa itu world music? Oke, wah Dan ini mungkin panjang sejarahnya. sekali ya Nah, kita sejarah. Tapi saya kira ini berhubungan sekali dengan apa yang disebut sebagai ruang perjumpaan.
apa yang disebut sebagai ruang pertemuan budaya-budaya seluruh masyarakat dunia ya. Iya. Dan juga ada hubungannya dengan ketika ada gelombang orientalisme. Mereka para pemusik-pemusik barat mulai melirik budaya-budaya timur itu. Nah, itu yang kemudian boleh dibilang sebagai embrionya world music. Dan kalau kemudian kita langsung melompat saat sekarang, world music kemudian bisa disebut sebagai yang baru, tapi juga bisa disebut sebagai sebuah pendekatan atau perspektif dalam musik. Karena kembali ke ruang perjumpaan tadi, world music adalah bagaimana pertemuan-pertemuan musik dari budaya satu dengan budaya yang lain, dan itu tidak terbatas. Oh iya. Contoh paling simpel kalau ngomong world music adalah campur sari. Oh iya. Contoh paling simpel. Tapi kalau kita mau diskusi lebih katakanlah dengan referensi-referensi yang tercatat di sejarah, kita akan mendapati nama-nama siapa yang memulai dengan istilah itu. Ada James Brown itu dari Amerika, dia pemusik yang kemudian melihat fenomena itu dan menyebut sebagai world music. Dan saya kira menurut sependek pengetahuan saya, yang mempopulerkan adalah pentolan kelompok progressive rock Genesis, Peter Gabriel, ketika dia Genesis sebenarnya sudah progresif ya, tapi ketika jengah dengan musiknya barangkali dan ingin lebih dari sekedar apa yang sudah ditemukan dalam formula Genesis, kemudian melirik musik-musik Afrika. Oh iya. Peter Gabriel, dan kemudian dia dengan proyek solonya, dan yang saya kira terma world music itu makin dikenal ketika Genesis membuat A World of Music and Dance, WOMD. Oke. Tahun 80-an awal, tepatnya 82. Dan ini spesialis dari Solo ya, ketika WOMD pertama itu teman-teman dosennya Mas Gusur, Pak Rustopo, Pak AL, itu bagian yang pertama diundang dalam world musik yang mewakili dari musik di luar musik-musik barat tadi. Pak Roswi? Iya, di World of Music and Dance tahun 1982. Itu, dan sampai sekarang world musik sampai sekarang masih ada. Tahun 2021 kalau nggak keliru. Oh, sebelumnya. Itu yang menarik ketika WOMD ini kan kemudian seperti troubadour ya, berpindah-pindah ini ya venue-nya. Ketika WOMD di Singapura itu Inul salah satu yang diundang. Inul Daratista, dangdut. Oh iya. Dangdut adalah world music. Oh iya. Dan di sini kita harus berterima kasih dengan Haji Romai Rama. Yang membuat formula dangdut seperti itu. Kita kalau membaca roots musik-musik yang diolah oleh Roma Irama adalah Melayu, Barat, terutama rock ya, hard rock. Di Purple ya itu ya. Di Purple-nya kuat sekali, dan itu ada cerita yang menarik ya kalau kita mau diskusikan formulanya dangdut Roma Irama dan kemudian menjadi rujukan para pedangdut Indonesia. Yang kemudian disebut sebagai rock dangdut. Nah, world music tadi yang semakin dikenal oleh masyarakat dunia melalui diantaranya adalah WOMD tadi, World of Music and Dance, kemudian menginspirasi banyak pemusik termasuk pemusik kita. Pemusik kita kalau kita mau runut lagi, keroncong itu adalah bagian dari fenomena pertemuan tadi. Karena di sana bagaimana klaim-klaim atas musik Portugis, bagaimana kemudian apalagi keroncong yang langgam ya, di dalamnya integrasi gamelan di sana, selo musik barat yang mestinya digesek dalam orkestra, kemudian di sini dipetik dan dikeplak, dipukul sehingga seperti kendang. Ini fenomena-fenomena world music sebenarnya. Cuman kemudian world music menjadi agak salah kaprah ketika yang muncul dan kemudian menjadi rujukan utama adalah pertemuan musik barat timur. Ini menjadi fenomena menarik sekali. Kenapa kemudian misalnya Mantos dengan formula campur sari itu kan langsung mengguncang musik nasional ya, musik Indonesia ya. Sampai kemudian salah satu stasiun televisi swasta yang pada awal-awal 90-an itu RCTI
Itu ada program Dua Warna yang mempertemukan Aminata Kosim yang menggarap di musik-musik barat dan Jaduk Haryanto yang menggarap musik Iya. gamelan. Nah, sini kemudian yang menjadi semacam rujukan utama para pelaku-pelaku berikutnya. Iya, iya. Mempertemukan barat dan timur. Dan di sini diasporanya semakin luar biasa. Indonesia belakangan muncul Indonesian World Music Series, kemudian ada forum-forumnya. Sono sini sempat diundang forum World Music Festival di Bali tahun 2000, itu sudah mulai menunjukkan fenomena tadi, integrasi barat timur tadi. Kelompok suara sama mengintegrasikan musik-musik Melayu gambus dengan musik barat. Ya. Telagu Buni mengintegrasikan gamelan Talempong dengan barat. Sono Seni Ensemble mengintegrasikan lebih ke value ya. Gamelan ke dalam alat-alat combo yang dimainkan. Kuetnika sendiri dengan Jaduk Perianto. Kemudian masih banyak kelompok-kelompok lagi di sana, di Sunda ada Sitermania yang memainkan kecapi dengan pendekatan barat dan seterusnya. Ini fenomena world musik ini semakin mengokohkan pertemuan barat timur itu yang menjadi rujukan. Meskipun kalau kita mau melihat peta, kemudian kita bisa lebih lebih bisa mengulik ada sesuatu yang khas. Iya. Teman-teman di Rio, misalkan Rio Rhythm, barat timurnya melalui Melayu Rio dan fenomena atau dengan referensi-referensi barat. Kemudian Balawan juga batuan etnik fusionnya, gamelan Bali dengan Jazznya rock dan dengan jazz. Dan juga yang menarik adalah Krakatauan itu yang pada tahun 90-an sudah mengawali dengan album Mystical Maze itu kita terperangah ketika di sana ada Mystical Maze. Saya kira bisa diputar nanti di sana gamelan Sunda hadir dalam formula jazznya Krakatau gitu. Jadi kalau kita cerita buat musik nggak akan pernah habis sampai besok pagi ya. Lanjut terus. Lah kowe engko terus tamumu piye? Jane tamune engko rawuh. Gitu bisa. Tapi Mas, tapi menarik ketika ngomong ke world music ya. Sebenarnya ini buat khalayak umum rumah, maksudnya buat kawan-kawan pendengar di Bonrojo Record ini kan mungkin sesuatu yang pengetahuan baru, mungkin sesuatu yang pengetahuan baru. Semangatnya, maksudnya semangatnya world music pada awalnya itu sebenarnya tahun piro toh Mas? Maksudnya fenomena-fenomena untuk menggabungkan pertemuan ruang-ruang pertemuan barat timur itu sebenarnya dimulai dari tahun berapa? Apa ini kan cuman kejengahan, jangan-jangan ini cuman fenomena kejenuhan musisi barat, musisi pop barat pada saat itu karena mungkin wis mentok gitu ya. Atau seperti apa toh sebenarnya? Iya, bisa boleh seperti itu ya, tapi bahwa pertama seniman, kreator itu kan harus gelisah kan. Iya. Iya. Jadi kalau sudah seorang Debussy misalkan, Debussy itu termasuk yang kemudian harus dicatat juga dalam sejarah world music. Pada awal abad 19 sudah tertarik pada gamelan ketika ada festival Paris ya. Gamelan Jawa atau Sunda dibawa ke sana, dia hanya melihat kok ini ada tadi di atas tadi musik di luar musik mereka tadi ya, yang kemudian relevan dengan gerakan orientalisme tadi ya. Ada musik seperti itu, dia hanya mengamati, dia hanya nonton, kemudian dia bikin karya. Di sini kalau kita mau pinjam istilahnya Ano Sembok itu, kreator itu harus menjadi pencuri yang ulung. Dia melihat, mengamati, meresepsi, kemudian balik serpian-serpian ingatan tadi dimunculkan dalam komposisinya Debussy yang kemudian diklaim komposisi bernafas gamelan. Itu tuh abad. Sebelumnya Pak Sumarsam, Prof. Sumarsam mencatat yang menerbitkan buku tentang gamelan yang fenomena itu mencatat abad 17-an itu sudah ada ruang perjumpaan. Era mestizo itu ya pertemuan ya. Itu pertemuan gamelan dengan musik-musik Eropa, musik-musik barat terjadi.
musik Eropa main, musik gamelan main, kemudian mereka saling bermain bersama. Itu boleh bisa juga disebut sebagai bagian dari tadi. Ini yang memancing kegelisahan, memancing kreativitas para seniman-seniman saat itu ya. Kemudian ketika bertemu dengan budaya musik ini, dengan budaya musik ini memancing kreativitasnya. Dan kemudian kenapa saya tadi bilang buat musik itu bisa disebut juga sebagai sebuah pendekatan atau sebuah perspektif dalam bermusik. Bisa juga sebagai sebuah cara dalam bermusik karena integrasi tadi. Jadi sini seorang gondrong yang sangat mendalami karawitan, tapi kemudian juga terpikat pada musik-musik pop misalkan ya. Dia mencoba mengintegrasikan musik-musik pop ke dalam gamelan ala dia, yang kemudian saya kira hasilnya lebih bisa diterima oleh kalangan banyak. Dan ini formula ini yang kemudian menjadi rujukan para pelaku-pelaku world musik. Sekarang banyak forum di Rio itu ada Forum Global Music Festival, kemudian Festival Gamelan Jogja itu sudah menjadi arena world music. Di Solo sempat ada Solo International Ethnic Music itu SIEM itu. SIPA sebagian musik yang hadir adalah musik-musik yang merupakan hibriditas dari perjumpaan musik-musik yang berbeda etnis, berbeda bangsa, berbeda pendekatan, berbeda kultur tadi gitu. Jadi karena kegelisahan seniman pemusik ya yang kemudian ini bisa disebut sebagai bagian dari eksperimentasi yang kemudian menemukan formula yang formula utamanya saat ini adalah integrasi Barat Timur. Iya, dengaran Bon Rojo podcast-e rada serius ngene iki. Jadi ya kan rada angel ya mergane menghadirkan dosen ki ya. Nah, dhewe kudu siap kok nih. Nah, siapa? Siapa ndak turun? Sting. Sting itu beberapa komposisinya memasukkan urdu pot dan sebagainya, masukkan Arabian music. Itu banyak sih kalau musik-musik tahun-tahun dulu ya. Tapi mungkin kalau zaman sekarang mungkin Shakira itu ya masuk. Ya, makanya kalau kita sudah paham terma world music itu apa, argumen-argumen yang mendukung rumusan tadi itu kita bisa memahami, ya akhirnya kita bisa ngomong. Saya bisa ngomong campur sari adalah contoh paling mudah, paling gamblang. Karena campur sari sendiri kan terminologinya kan berasal dari campur sari. Sari itu inti. Sari itu nukleurnya ya? Ya intinya. Kemudian dicampurkan. Intinya gamelan dicampurkan dengan intinya barat dan sebagainya. Ini contoh yang kemudian kita lupa bahwa bagian dari eksperimen-eksperimen ini adalah juga dilakukan oleh semua seniman musik dunia. Dan saya berani bilang saat ini hampir semua musik itu adalah hybrid karena selalu mengalami ruang perjumpaan, memunculkan formula baru. Gitu. Ki, delokan ki kaset ki. Bisa kira. Ora enek, sak kira ora enek. Aku kok ndak wedi. Lah kok iki ana apa? Ada sing Jepang kae apa? Sing Jepang kae Miyabi. Ngawuri. Ki dosenmu ki. Jan ki medeni banget Miyabi. Asia Carrera lho. Ya. Iki masih kurang. Ya, kurang referensi bukunya. Oh iya, bukunya belum dipasang, Mas. Jangan lupa ini ada di dalam sana. Ya sorry loh iki. Kakangku siji nyat ngono kuwi. Ya ngene iki sing marai awet tuwa. Bagi aku ngomong ke world musik ini dadi nganti ngelak. Karena biasanya kita ngomongnya
enteng kan lho, enteng lho. Saiki dadak aku mikir iki lho. Jane nek meh Lah, dilompati. temanya kan udah mengajak untuk berpikir. Iya. Iya. Karena sesuatu yang baru mungkin. Mau ya. ya, betul Mas. Jadi memang kalau biasanya ada calcul karena ya ini dunianya kita gitu. Iya. Tapi Cerita menarik Umar Rama ya, waktu di Purple kemarin, Ya. apa itu nih? di Purple konser di Solo kemarin, itu kan fenomena yang luar biasa. Dan kita kemudian, saya sempat tulis itu di... Oh iya, di aku TA. melu maca tulisanmu ning nggon Facebook. Itu menariknya, kita kemudian dibukakan bagaimana apa ruang antara tadi ya, subaltern istilah postkolonialnya. Jadi bagaimana Roma menemukan formula itu dan kemudian coba dihadirkan di konsernya di Purple yang menjadi inspirasi utama pada saat itu ya. Dan kemudian justru ketika momen di cut oleh krunya Purple itu justru kemudian orang bertanya-tanya. Nah, orang bertanya-tanya kalau belum bisa menemukan jawabannya kenapa itu kan terus. Tapi begitu menemukan, oh ternyata di sini. Ternyata ngapa Mas? Rhoma Irama telah menemukan formula tadi. Rhoma Irama pada awalnya kan dangdut itu dilecehkan. Dangdut yang orkes Melayu pada masa itu direndahkan oleh teman-teman rock. Iya. Terutama oleh Piye dan teman-temannya, God Bless dan komunitas rock yang lain. Wih, itu perseteruannya luar biasa. Nanti tadi film ya. Nah, dalam konteks tadi, Oma kemudian gelisah dan melakukan eksperimentasi dengan dalam istilah postkolonial itu mencuri ya. Kemudian menirukan dan kemudian membentuk atau memproduksi sesuatu yang baru sehingga yang dicuri itu menjadi sesuatu yang beda gitu ya. Dia menemukan sampai sound gitarnya Ritchie Blackmore. Ya. Sound gitarnya. Kemudian riff-riffnya Ritchie Blackmore di Purple. Sampai kemudian kalau kita menikmati lagu-lagunya Omar Rama, di Purple sekali. Itu klong-klong-kling. Oh iya. Celentap itu juga ada. Nah ini yang kemudian ketika momen kemarin Roma ingin menunjukkan loh. Ternyata kemudian cerita itu terkuak. Di samping narasi ingin mempertemukan God Bless dengan Purple yang 25 tahun lalu ya. Tapi juga ada cerita ini. Kenapa Omar Rama dihadirkan di sini? Saya kira Mas Anas itu cerdas itu mengundang Oma dan menjadi surprise termasuk kepada Purple. Karena ini kelompok hybrid, kelompok world music. Yang rock bukan, dangdut bukan, disco bukan, jazz bukan, ini adalah rock dangdut gitu. Mudahnya seperti itu. Jangan berkat, itu bukan. Iya. Iya benar. Tapi ya, cengkok gila. Oh iya. Mas, balik ke world music. Tadi kan sempat disinggung beberapa event world music di Indonesia. Ini kan aku tadi flashback ke masa lampau ketika aku isih kuliah mbok dosen nih kayak Mas. Terus kita masih tergabung dalam satu kelompok humor sono seni. Wih musiknya serius banget tuh. Wih saking serius nganti uripe tinggal Gojek kok. Uripe kabeh tinggal Gojek. Saking itu kalau musiknya agak nyaman, agak berirama asik langsung diduet. Iya. Tadi ngono kuwi saking seriusnya kita sampai humor di situ itu sampai absurd tuh. Nah, itu. Terus ingat pas pada waktu itu kan tahun 2003-an itu mungkin sebelumnya sudah dilakukan sama mas-mas sing dhisik ya Mas. Masnya kayak Itok dulu bikin apa etno apa itu yang pemutaran film seperti yang tadi diceritakan dan sebagainya. Nah, terus mungkin di tahun 2003 itu mulai musiku film. Oh, musiku film ya. Itu belum aku urung mlebu ya Mas. Tahun 2003 itu kita bikin sebuah
festival. Festival skala nasional namanya FMK dulu kalau masih ingat, Festival Musik Kontemporer. Sampai 2 episode. Episode 1 Kumpul Kempel Kampus, episode 2-nya Simpatetikum. Ya, terus kita juga bentuk Oletno dulu, Oletno. Nah, sorry, maaf kalau saya salah. Maksudnya terus ada lagi dulu BMB, tapi mungkin BMB sampai sekarang karena BMB saya kita kan berjejaring kuat, aku, Mas Gombloh, Mas Gondrong itu kan kita berjejaring kuat. Tapi yang lain kan tidak, terutama adik-adik mahasiswa gitu ya. Nah, sekarang perkembangan world music di kota Solo sampai terus di Indonesia khususnya di Solo itu seperti apa sih, Mas? Kok aku menilai kok wis ora nek grengi ngono lho. Ya, secara kelompok atau secara pemusik ya, kan setelah era-era sono seni pada masa itu ya, benar. Itu kemudian ada kelompok-kelompok semacam Kemelaka, kemudian Alang-alang, itu teman-teman yang konsisten di jalur itu. Sekarang masih Kemelaka? Masih, Kemelaka masih itu siapa yang dari SMKI ada? Priyo. Dwi Priyo. Itu kemudian Ya. Joko Alang-alang itu masih. Sekarang kelompoknya itu lupa aku. Tapi mereka tetap bergulat di formula musik seperti itu. Dan di luar kelompok-kelompok kecil yang saya kira luput dari pembacaan kita ya. Aku mungkin tapi kowe bisa membaca tapi ya kemudian karena kemudian sering kurang ketemu di forum ternyata ada ini juga. Anak Mas Dede itu juga Grigo itu mengembangkan itu. Itu kan di ska deh. Sapa Grigo sapa bandnya jenis ska apa? Airsled. Ya. Airsled. Ya tetap juga bereksperimen di situ. Dan yang konsisten dan menemukan formulanya adalah saya kira saat ini adalah Mas Gondrong Gunarto. Iya benar. Itu yang kemudian selalu menjadi semacam rujukan untuk teman-teman world musik di Indonesia ya. Bariki Mas Gondrong gendi. Kowe ra nonton episode iki ra iso nonton Mas Gondrong kowe. Bariki di rahasia-rahasiane apa? Oh iya engko tak omong sing ngendi rahasia sing ngendi. Nah sing kaya ada ngerti kabeh. Iya. Saya kira di Solo ini muncul dan kemudian kan Solo sempat ada Siem tadi ya. Sempat ada kereta kencana penggantinya Siem. Sempat ada gamelan akbar. Oh masih kereta kencana Mas? Sudah nggak ada. Tapi bahwa forum-forum itu masih hampir forum-forum sekarang forum musik yang non rock metal, jazz itu forum-forum katakanlah yang alternatif ya. Saya tidak berani bilang forum serius tapi alternatif. Di kota-kota banyak terutama yang didevelop oleh teman-teman yang berbasis kreatif tadi muncul adalah formula-formula world music. Itu kemarin di Samarinda aku lupa tajuknya baru akhir tahun kemarin, kemudian di Rio Global Music Festival kemudian sebelumnya dulu ada Rio Hitam Putih. Riau apa? Hitam putih. Itu jelas sekali. Hitam putih itu untuk menyebut ini entitas yang beda gitu kan. Satu. Itu. Kemudian forum-forum jazz di Indonesia hampir semua yang di non jazz atau non Java jazz itu pasti juga ada mengakomodasi musik-musik berbasis world musik dan kemudian muncul terma world jazz. Ada forumnya, ada komunitasnya. World and Jazz Music Indonesia itu. Dulu sono seni di Bali itu acara apa Mas? Bukan World Jazz juga ya? Sono seni itu yang terakhir kita main tanpa beli. Itu di IMEC, Indonesian Music Expo. Indonesian Music Expo itu hampir tadi kelompok-kelompok world music selalu mengisi acara itu. Itu masih ada sekarang? Masih ada setiap tahun. Tahun kemarin masih dan masih abang kita Ranggi Raden. Ranggi Raden. Itu yang masih mengelola Indonesian Music Expo. Kalau di Solo sendiri saiki apa Mas? Ininya forumnya.
Forumnya saya kira yang ya ini forum kita sendiri juga harus film dewe ya. Nah, iya no BMB. BMB Oh, iya, bukan musik jelas. biasa Iya. itu jelas. Ini forum yang borderless terhadap musik apapun. Yang penting adalah karya baru. Itu. Jadi yang mau dangdut, mau rock, mau blues, mau musik apapun penting karya baru di situ. Wadahnya di bukan musik biasa tiap 2 bulan sekali. Iya. Iya. Dan di situ menariknya kan bukan hanya ekspresi musik yang ditampilkan, tapi juga ada diskusi setelah ya. pertunjukan. Dan diskusi ini menarik. Menarik banget. Musiknya enggak menarik, diskusinya sing lucu. muntuk Nanti, wah, banget. ada apalagi kalau ada Pak Halim itu ya. Iya. Jalan kayak banget sih. Des. Gitu. Sekarang Pak Halim, Mas Komblo, Itu masih konsisten tiap 2 bulan. Ini yang besok tanggal 24, edisi ke-96. mungkin aku dengar besok Juni mungkin yang ke-100 itu mau Yang dibesarkan ke-100 ya. mau dibikin lebih khusus lah. lebih gede gitu dengan ya. dengan ya lebih grande semuanya. Isunya juga. Wih, menarik dan tenan. penampilannya juga. Selain BMB Mas? Selain BMB saat ini ya yang masih SIPA itu meskipun performing art tapi musiknya musik selalu juga diwadain. Terus sempat tadi gamelan Akbar itu berbasisnya gamelan sih, tapi kemudian bagaimana gamelan berintegrasi dengan musik-musik non gamelan. Itu saya termasuk yang ini ya. Enggak apa-apa, diangkat dulu. Wong ki ya podcast gorong-gorong. Ngono. Lah nek sing nelpon ngejak kenduran ngono piye? Oh iya. Ya kok saya tahu Mas. Oke, Mas Komblo. Tapi dulu mungkin nek tarik lagi maksudnya di zaman-zaman aku sih aktif, maksudnya masih di berkecimpung di kesenian. Nah, itu kan sering sekali sebuah kelompok musik world musik gitu ya, kelompok world musik itu mengadakan apa istilahnya konser tunggal gitu, kayak misalnya Dedek Gamelan Ensemble, Sono Seni Ensemble, terus dulu Golden Water, zaman-zaman itu ya Mas ya. Saiki kok kayaknya semakin ini Mas ya, semakin ora tertarik untuk kayak ngono apa piye? Ya sebenarnya mungkin tertarik ya. Gondrong itu kan selalu sudah konser tunggal juga Sono Seni, juga Kemlaka itu kemarin juga konser tunggal. Kemlaka nih di? Kemlaka itu konser tunggalnya Di SMKI apa ya? Saya lupa di TBS kayaknya di Teater Arena. Oh. Nah itu kan kelompok-kelompok gitu kan memang kelompok yang profitnya kecil. Iya. Jadi mereka untuk bisa ya Sono Seni kita bisa inilah. Bisa kita recall bagaimana Sake ya. Iya. Oh iya. Turunan untuk konser tunggal itu pokoknya selalu dia mau 12. Dodolan tiketnya ya semurah apapun kan juga susah untuk menggait ini ya. Yang penting bisa produksi. Makanya kelompok ini yang berbasis buat musik kayak gini ini yang berangkat dari jazz ini yang masih nilai ekonominya masih kuat saya kira ya. Muncul bentukan baru seperti Nera, Gilang, kemudian Nostrum yang dari Flores, kemudian Adi Darmawan. Itu mereka nama-nama yang sudah populis sehingga laku lah. Meskipun juga lakunya ya tidak seperti diva-diva pop ya, tapi setidaknya secara nasional albumnya dibeli gitu ya. Terus tadi Krakatau, kemudian Pahlawan, Tohpati bikin Ethnic Mission, kemudian Indro pemain Indro itu pemain bassnya juga bikin project Ethnic. Kemudian banyak ya yang bikin project-project yang mengintegrasikan ini. Nah karena jazz memungkinkan itu. Memungkinkan untuk bereksperimen yang lebih terbuka, lebih luas gitu. Kalau yang rock saya kira rock itu di Solo kan ada Jiwo Astro. Jiwo Astronya si Aji Agustian. Oh iya Agustian Aji sama si Jiwo ya Mas Jiwo. Mas Jiwo sendiri itu saya kira
death metal atau apa ya itu ya. Itu death metal ya. Iya, death metal tapi mengintegrasikan musik-musik Makassar, musik Bali. Oh iya, itu juga menarik untuk diundang itu. Iya. Nanti kapan-kapan si Aji harus si Itu word apa kalau kita memberi istilah? Word metal bisa. Bisa. Ada terma etnik metal juga sudah muncul kalau sempat baca pohon musik gitu Iya, ya dulu sempat Dan rawas biar itu pohon musik. Saiki pohon musik kan cabang ranting kok Iya, iya, saiki dadi ringin barang kok. Nek ringin ranting Lah yo oyote kan lho. Ini. Coba ono sing gak ada siji lho. Kok kayak apa kayak gendruwo. Tekan gendruwo ini. Nah ini menarik maksudnya obrolan kali ini mungkin jadi trigger kita gitu ya. Maksudnya kita ini membuka radar baru buat kita bahwa di Solo itu untung bae Dewi kemarin juga kepikiran ya kenapa kita nggak ngomong ke masalah di luar dunia ini ya, di luar dunia. Karena mungkin kemarin ketarik gara-gara noise. Karena noise kan noise kan juga berbeda dengan yang noise pasarnya sudah ada juga. Belum ada, pasar Mas. globalnya. Oh, pasar globalnya ada. Iya. Tapi mau ngeluru sing ngrungokke itu. Bene dhewe karo koncone jarene. Kan solid. Ya, kayak kelompok-kelompok kayak gini kan soliditasnya luar biasa. Ya, rigidnya. Dan global ini. Ya. Jadi koneksinya, jejaringnya itu. Tapi gua nonton dong, sing wis ngrungokke dong podcastku sing noise kemarin. Oh, udah. Keterlaluan. Aku anyel iki ngene iki. Lah kene kuwi mau lagi arep anu lah kok lucu iki Tommy. Aku ya ngene wis. Wah lucu kabeh ngekek lah ngediti gemletak handphone. Kebiasaan kuwi. Kendise ya ngono kuwi. Liyane keplek beliau. Nek mlaku-mlaku dhewe. Mas, mungkin nih obrolan terakhir. Oke. Sesi terakhir setelah ngalung idul. Nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi kita bisa sambung. ya. Oke. Nek harapanmu sendiri terhadap world music di Indonesia seperti apa, Mas? Kan beliau ini, Mas Gomblo ini juga sering di apa ya? Mas dia ujung pertanyaan harapan nah. Lah ora enak harapane, ayo mati apa wis ben ngene wae. Oh ya. Penerawangan. Oke, penerawangan Mas Gomblo tentang world music di Indonesia seperti apa nantinya? Saya kira ini semakin hari semakin kuat ya. Diasporanya, jejaringnya juga semakin kuat, terutama forum-forum alternatif tadi hampir semua kemudian diisi pelaku-pelaku musik yang mengintegrasikan musik yang berbeda satu dengan lain. Iya. Dan di situ kemudian ini adalah sebuah angin baru, sebuah harapan baru, tapi juga sekaligus saya sering juga sampaikan ke mereka ini juga mengkhawatirkan. Ngapa, Mas? Kalau ini menjadi mainstream juga. Kalau ini menjadi mainstream juga ya sudah mandek. Padahal kan apalagi yang buat musik ini kan dibutuhkan kreativitas yang tidak pernah berhenti, tidak pernah final. Jadi yang ada adalah selalu work in progress, selalu terminal satu ke terminal lain, seperti kayaknya sana sini. Iya, benar. Orang boleh menyebut itu daur ulang, tapi daur ulang itu menemukan satu yang baru, pendekatan baru, ekspresi baru, bentuk baru dan sebagainya. Benar. Nah, kalau sudah kekhawatiran itu mainstream yang hanya menemukan barat timur, mohon maaf, ini yang kemudian akan terbentuk seperti campur sari. Oh iya. Masih mending campur sari sekarang sudah muncul ala Didi Kempot, ala Cak Nan yang mungkin agak beda-beda lagi ya. Itu. Oke, Mas. Sekali lagi. Jadi mungkin teman-teman tadi sholat maghrib. Oh iya, bari maghrib. Sekali lagi. Tentang kata kontemporer. Kan sering banget nih dijumpai terutama dengan di forum-forum alternatif seperti itu. Iya. Musik kontemporer sebenarnya apa sih penjabarannya gitu? Ya ini kalau kontemporer itu kan selalu harus diredefinisi karena sifatnya sendiri yang
kontemporer yang selalu sejalan dengan isu-isu mutakhir, selalu sejalan dengan bahkan isu-isu kelak, isu-isu futurable-nya, isu-isu yang mendatang. Dan ini hanya menjadi sebuah gejala, bukan isme. Oke, ketika saat ini misalkan world music sebagai bentuk kontemporer musik, berarti ini boleh disebut sebagai sebuah isme, sebuah kontemporer sebagai sebuah aliran ya. Tapi ketika kontemporer didudukkan pada terma bagaimana selalu dengan gejala-gejala mutakhir dan akan, itu berarti di situ kontemporer bukan isme tapi sebuah gejala yang sangat dinamis. Itu menurut saya. Karena kalau kemudian definisinya close, tertutup, finish, ya kemudian kontemporer menjadi seperti apa, misalkan dangdut atau rock dan sebagainya. Jadi mainstream gitu ya. Iya, jadi mainstream. Padahal di dalam kontemporer itu kalau kita melihat gejala-gejala pendekatan dan ekspresi yang muncul, ada kemudian muncul irisan avant-gardisme. Ada fluxus, ada konsep art, ada performing art, ada apa? Kalau di kita seni rupa pertunjukan yang sudah susah dibedakan antara ini musik atau ini seni rupa atau ini tari misalkan. Itu ada dalam gejala kontemporer semua. Gitu kira-kira. Aku seneng banget karo masku sayang siji iki lho. Dadi serius banget. Tapi iki magrib. Ada yang mau ditanyakan lagi, guys? Potrojo bagian dari Yo nganggo mic. Nek ra nganggo mic ya ora krungu koncoku. Nah, ini kalau podcast Mas Sam ini juga diluaskan ininya, jejaringnya, isunya, saya kira ini bagian yang menjadi bagian dari apa pendinamisir gejala kontemporer. Iya. Kita juga jadi, arahnya juga mandek ke tidak akan mandek. Iya, Kita tidak akan mandek. Isunya harus dan semakin kritis. Ya, mudah-mudahan kita semakin kritis. Kritis maksudnya ora sentik-sentik. Kritis ki maksudnya makin pinter. Kowe iki definisi kritis mau sentik-sentik di rumah sakit. Aku kritis kok. Wes biasa banget kowe kuwi lho. Ya. Ada yang ditanyakan, guys? Ini beliau mau ngimami sholat masjid. Di masjid sholat maghrib. Karena mau sholat maghrib juga. Iya. Oke. Ya, subuh, aja ngomong maghrib. Sore mau. Adewe teke, oh iya deh ya. Wah, kita sewengi. Oh, kata wis. Mas Gomblo. Oke. Matur nuwun nggih. Inggih, Terima kasih sangat. Nanti Oke. kita Pondojo harus ke sana. Ya. Pondojo harus semakin terbuka harus membuka, nggak harus menghilangkan sekat-sekat dalam musik secara khusus dan seni secara umum. Iya. Pasti itu kita mulai malam ini. Sesuk rampung. Oke. Monggo Kas, kalau mau ditutup. Ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.